Ini Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Kami waktu pas sekitar tahun 2015 ya, kami sempat ada studi banding ke Rumah Sakit RSUD yang di Badung dan juga kami memang banyak melihat ini. Ini cukup menarik supaya nanti Bapak Ibu sekalian mau ada yang bertanya bisa langsung raise hand atau mungkin menuliskan langsung di kolom komentar sehingga nanti bisa kita akomodir waktu kita untuk diskusi sekitar 25 menit. Ya, 25 menit. Jadi kita akan masuk ke sesi diskusi. Ada 3 panelis di sini, ada Pak Made, ada Pak Ade Rohadi, dan juga ada Pak Nuah Tarigan. Saya mau memberikan pertanyaan dulu kepada Pak Nuah. Ini menarik karena tentang kusta, ya sedikit orang yang berkonsentrasi atau memberikan aktivitas, mereka beraktivitas tentang banyak yang bilang ini adalah neglected tropical disease ya, Pak Nuah ya. Yeah. Saya zaman dulu tugas di Asmat selama 2 tahun, kami mendapatkan pelatihan banyak sekali tentang kusta, tentang frambusia, dan saya yakin mungkin Pak Nuah itu salah satu yang berkarya di belakang pelatihan-pelatihan itu, ya sangat menarik. Pertanyaannya Pak Nuah, ini kan sudah disampaikan tadi dan di di abstraknya itu menuliskan bahwa pemerintah ini seolah seperti abai dan tidak peduli dengan kondisi ini. Ini yang dia dituliskan di abstrak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran swasta dan juga peran pemerintah? Istilahnya swasta bisa support apa, kemudian pemerintah bisa support apa untuk penanganan kusta ini? Silakan Pak Nuah. Ya, baik Pak. Saya senang sekali dengan pertanyaan itu karena itu berhubungan kepada masalah medicine atau obat, juga bagaimana kita men-treat masalah yang berhubungan stigma dan diskriminasi terhadap kusta. Kalau saya melihatnya dari segi misalkan dalam medicine atau obat namanya MDT kan, multi drug therapy, pakai obat yang sangat banyak, itu ada 4 macam, dan itu sering sekali mereka terlambat mendapatkan obat itu, sehingga penyakit kusta itu apabila terlambat untuk di treatment, maka permasalahannya akan semakin banyak lagi masalahnya. Dan kita lihat yang namanya paling parah itu adalah MB atau kusta yang basah. Dan kusta yang basah itu adalah yang paling banyak sebenarnya daripada yang kering. Jadi saya kira dengan adanya peranan katakanlah seperti swasta ya, kalau misalnya swasta, bukan kalau pemerintah masih susah untuk menghadirkan obat itu dengan segera, mungkin bisa mempergunakan swasta, CSR, atau mungkin dengan pendekatan tadi saya bilang dengan kooperasi tentang dari badan-badan Indonesia, dunia atau badan-badan organisasi lokal gitu. Itu bisa dipakai. Jadi kalau saya lihat dari medicine, terus yang kedua, bagaimana kita men-treat mereka. Dan ini salah satu fasilitator yang bekerja di puskesmas ya. Fasilitator itu harusnya adalah orang yang sangat bijak gitu. Jadi jangan pula mereka menjadi orang yang menjadi ujung tombak yang susah gitu. Ternyata masalah itu terjadi pada public health issues gitu, atau berhubungan dengan orang-orang yang bekerja di lapangan. Dan sehingga membuat yang mengalami kusta itu jadi segan untuk datang. Dan bagaimana kita sebagai sebagai fasilitator bisa mencapai mereka dan bisa memberikan mereka supaya merasa berdaya. Dan itu adalah memang tidak mudah, memang perlu ada penyelaman dari segi dari segi karakter atau dari segi daripada yang mengalami di kusta itu, atau bagaimana kita berusaha untuk supaya mereka tuh bisa mendengar kita. Itu saya kira mungkin yang sangat penting itu. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan tentang kusta yang MB ya, yang multibasiler ya. Ya, ini emang multibasiler. Sesuatu yang memang karena dari untuk terapeutiknya juga kan selama ini kita masih dihandle oleh pemerintah ya Pak Nuh ya. Ya. Ya, dengan multi drug terapi ini dengan pemerintah, dan kemudian prosesnya juga cukup panjang. Memang melihat dari masa inkubasi kusta juga panjang ya, bisa sampai 5 tahun ya. Iya, itu antara ya dia itu nggak bisa kelihatan langsung, dia itu nggak kelihatan langsung. Jadi betul. misalnya pada umur berapa tahun, dia pada selang berapa 5 tahun ya, 5 tahun yang 7 tahun itu bisa baru muncul. Jadi nggak seperti COVID-19, segera bisa langsung ketahuan. Ini nggak seperti itu, Pak.
Jadi Oke. airborne melalui udara juga bisa. Baik, baik. Ini Pak Noah Ya, memang cukup pengalaman di bidang. Tadi saya bilang 5 tahun, Pak Noah bilang 7 tahun ya. Karena 7 tahun yang lalu saya kembali dari Papua tempat kusta ini kan. Semoga saya memang masih sehat kondisinya sampai sekarang. Oke, saya Pak Noah. sehat, Pak. Ini mau Saya juga. ngomong bicara tentang Morbus Hansen di wilayah timur. Saya sebenarnya mau langsung ke Pak Ade, tapi sebelumnya saya menyambung dulu pertanyaan dari Saudara Hotma Rumah Horbo dari Bandung. Apa program prioritas untuk mengendalikan Morbus Hansen atau kusta di wilayah timur Indonesia? Ya, yang pertama ini dulu, dijawab dulu tolong Pak. Bagaimana kita menjawab dengan pencapaiannya, Pak. Jadi memang masalahnya banyak sekali kalau saya lihat pada para medis atau mungkin orang-orang yang bekerja di lapangan itu sudah bagus, sudah baik gitu ya bekerja, tapi memang perlu ada suatu pengembangan yang lebih banyak lagi, ada banyak orang dengan mempergunakan atau mempekerjakan teman-teman yang mengalami kusta. Jadi bukan hanya para medis, tapi juga mempergunakan teman-teman yang kusta gitu. Itu makanya kita bekerja sama dengan Farhan, bekerja sama dengan Permata, bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga yang sudah aktif dan mereka sudah tahu, wah itu tanda-tandanya seperti orang yang mengalami kusta itu seperti apa. Misalnya seperti ada pulau-pulaunya gitu, pulau-pulaunya itu ada suatu island-nya gitu kan. Dan itu harus ketahuan di mana, di leher atau di mana di pantat gitu kan. Sorry ya, Ya, di oke. belakang, seperti di kaki gitu kan. Itu baru ketahuan. Itu banyak orang-orang yang mengalami kusta yang lebih Oh. tahu dia daripada orang-orang yang bekerja di medis. Jadi bagaimana para penyintas ini kita minta bantuan mereka sebagai aktivis juga Pak ya. Ya, Jadi mereka ya, bisa memberikan kita advokasi dari pergunakan teman-teman dipergunakan. itu. Tapi bagaimana Ya. meminimalkan stigma dan isolasi ini bagi para penyandang kusta? Ya, saya kira kalau kita melihat stigma dan masalah-masalah diskriminasi itu kan itu masalah bagaimana kita belajar tentang proses kusta itu sendiri. Tadi seperti Bapak bilang itu adalah memang dia bekerjanya prosesnya lama. Jadi nggak seperti COVID-19. Seperti COVID-19 kan cepat sekali dan itu bisa menjadi suatu trigger juga untuk kita gitu bahwa ini tidak seperti itu gitu. Dan itu adalah baik sebenarnya kita ambil dari suatu komparasi dan menjadi sesuatu yang nanti ke depan juga bisa kita pakai kepada generasi yang akan datang supaya lebih tidak lagi membuat mereka menjadi suatu momok gitu dalam kehidupan mereka. Baik. Ya. Ya, ini memang panjang karena kalau saya ada beberapa kasus kusta yang mereka sampai bermasalah di ke depan, sampai kontraktur, itu kan juga jadi sesuatu yang Ya. trouble sendiri Pak ya di kemudian Banyak hari ya. terjadi, ya Jadi relapse juga terjadi masalah-masalah yang akut kambuhan relapse juga dan betul sekali. Tapi itu kalau di banyak daerah sekali. Jakarta itu seingat saya di daerah Sitanala tadi dituliskan, kemudian dari paper juga dituliskan di area Sitanala. Bagaimana konsep dari peran serta pemerintah Pak? Karena di sana kan ada rumah sakit sendiri. Ya, saya kira peran pemerintah di sana cukup baik, tapi untuk outreach ya, mau outreach atau menjangkaunya, saya kira itu perlu kerjasama dengan teman-teman yang mengalami kusta tadi. Jadi jangan sampai kita membedakan mereka dan kita bekerja sama, bahkan mereka bekerja sama dengan kita. Bagaimana dia terus mencari atau teman-teman yang mengalami kusta itu mencari terus dan akhirnya mereka bisa mendapatkan secara cepat. Jadi kita bukan saja menerima barang yang sudah jadi gitu, misalnya gitu kan contohnya, tapi kita juga menjangkau teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin banyak yang tidak tahu mengenai kusta. Di advokasi juga mungkin dibuat dalam kampanye juga mereka nggak ngerti gitu. Tapi dengan adanya ada teman-teman yang mengalami kusta datang ke tempat-tempat yang kelihatannya kemungkinan besar ada terjadi yang kusta, nah itu bisa dijangkau. Nah itu Baik. yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau di komunitas yang ada jauh dari kota besar memang itu gampang. Seperti di NTT itu bisa terjadi. Tapi kalau di kota besar memang perlu ada suatu dukungan yang besar sekali dalam penjangkauan itu. Baik, baik. Ya. Ini menarik karena memang
komunitas untuk yang penyintas kusta itu, kalau kita tarik pada saat kondisi sekarang, ini kita juga memang sedang bergelut dengan kondisi COVID-19, Ya, maka betul. kita harapkan juga komunitas penyintas COVID-19 itu juga bisa mengadvokasi masyarakat Ya, dengan berbagai pendekatan yang bisa benar. dilaksanakan. Ya, Oke, saya terima kasih Pak Nuah. Saya ke terima Pak kasih. Ade karena ini Terima berhubungan dengan yang tadi saya bilang ke Pak Nuah kalau Ya. komunitas penyintas. Nah, ini kan penyintas COVID-19. Ini kan juga merupakan salah satu pendekatan kepada masyarakat nih, bagaimana komunitas ini bisa berkecimpung. Nah, Pak Ade tadi sempat menyampaikan tentang advokasi, kemudian kemitraan, dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat ini yang bisa lebih blend kepada masyarakat, bisa lebih memaksimalkan untuk masyarakat itu berkembang atau mengikuti tren saat ini supaya katakanlah supaya terhindar dari COVID-19, supaya mereka bisa vaksinasi dan yang lain. Nah, ini Pak Ade menyarankan untuk meningkatkan kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah dan lebih meningkatkan promosi kesehatan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya yang pesantren, Pak Ade ya. Ini pada saat melaksanakan itu kendalanya apa, Pak Ade, atau tantangannya? Ya, maaf ini direkam ya, direkod ya. Silakan. Direkod ya. Apakah boleh ada satu permintaan untuk yang pertanyaan ini tidak direkod? Oke. Tapi ini kebetulan live on YouTube dari panitia. Oke. Kenapa? Enggak, ini maksudnya dari peserta mau minta untuk nggak direkam. Nah, tapi nanti bisa di-cut supaya akan masuk YouTube. Oke, kita bisa berhentikan live-nya. Oke, nanti kita bisa cut panitia ini ya. Jadi live-nya kita stopkan sebentar ya, supaya nanti kita bisa ini. Oke, Pak Ade. Kita ada pertanyaan lain, Pak Jody. Sebentar. Oke, kita semua bisa klik in progress. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ade atas paparannya. Ini menarik sekali. Kalau kita tarik garis besar, memang di bagian di seluruh Indonesia, kita mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Talaut, ada banyak sekali area yang memang istilahnya mereka masih membutuhkan informasi banyak tentang protokol pencegahan COVID-19. Mereka masih membutuhkan pendekatannya dari masyarakat dan pendekatan dari istilahnya dari promotor kesehatan. Dan kita bisa melihat apa yang dilaksanakan oleh Pak Ade Rohadi dan juga kawan-kawan yang dari Stikes Kuningan dan jadi tadi dari tim terus mengupayakan supaya protokol itu bisa dilaksanakan meskipun ada beberapa tantangan di lapangan, tapi saya yakin sekali itu nanti akan berbuah sangat baik ke depannya. Sekali lagi selamat Pak Ade, nanti kita kembali ke Pak Ade dan bisa bernapas dulu Pak, silakan. Tapi saya ucapkan terima kasih, saya sangat mengapresiasi untuk penata laksanaan protokol kesehatan di Stikes di area tempat penelitiannya Pak Ade. Saya mau masuk ke Pak Made Agus Sugianto. Pak Made, ini menarik sekali. Oke, tadi ini nanti kita sebenarnya akan bertanya tentang strategi untuk defisit, tapi saya mau tanya dulu tentang Bali Mandara. Karena memang Bali Mandara, minta tolong mungkin teman-teman di sini mau minta dijelaskan Bali Mandara itu seperti apa dan bagaimana dia bisa berjalan bersama-sama dengan BPJS. Silakan Pak Made. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Bali Mandara itu adalah Rumah Sakit Provinsi Bali. Sedangkan saya bertugas di Balitbang Kabupaten Badung, salah satu kabupaten yang ada di Bali. Di Kabupaten Badung, rumah sakitnya namanya Rumah Sakit Daerah Mangusada. Saya rasa Bali Mandara dengan Rumah Sakit Daerah Mangusada itu sama-sama Provinsi Bali, sistem kerjanya juga sama. Kalau di Kabupaten Badung ada yang namanya program Krama Badung Sehat, itu Jamkesdanya Kabupaten Badung. Pada tahun 2018 itu menerima penghargaan dari Pak Presiden berupa UHC Awards ya, Universal Health Coverage Award dari Presiden Jokowi. Nah, kalau di Rumah Sakit Mandara ini rumah sakit provinsi. Di provinsi juga ada namanya program Krama Bali Sehat. Kalau di provinsi itu namanya Krama Bali Sehat, kalau di Badung namanya Krama Badung Sehat. Prinsipnya sama, ada jaminan kesehatan daerah. Nah, mohon izin saya sebaiknya menjelaskan dari Kabupaten Badung dulu. Di Kabupaten Badung itu program Krama Badung Sehat, seluruh masyarakat yang peserta BPJS Mandiri ditanggung oleh pemerintah daerah.
Jadi pemerintah daerah mengeluarkan anggaran sampai sekitar 85 miliar per tahun untuk anggaran BPJS, anggaran program Krama Badung Sehat. Khusus di Kabupaten Badung, masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan apabila di item layanan BPJS Kesehatan itu tidak dilayani, maka Pemkab Badung menyediakan anggaran melalui program Krama Badung Sehat. Jadi program Krama Badung Sehat itu menyiapkan 2 anggaran. Yang satu untuk iuran peserta yang mandiri, yang kedua untuk layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dan itu layanannya tuh sampai layanan rujukan di rumah sakit provinsi atau rumah sakit pusat, rumah sakit Sangla, maupun rujukan sampai ke luar daerah. Jadi pemerintah daerah menyiapkan dana yang tidak terbatas ya, unlimited untuk warganya, berapapun biayanya ditanggung, seperti itu. Nah, Krama Badung, program Krama Bali Sehat itu kurang lebih sama seperti program Krama Badung Sehat. Jadi pemerintah provinsi menyiapkan anggaran untuk penerima bantuan iuran untuk level provinsi, di mana layanan kesehatan juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk juga masyarakat yang tidak mampu akan disiapkan layanan kelas 3 tentunya ya, secara gratis, dan juga iuran kepada masyarakat peserta BPJS Mandiri. Itu Pak, sementara yang saya jelaskan, kalau ada yang mau disampaikan saya jelaskan lagi. Terima kasih. Baik, jadi Pemda mengeluarkan 85 miliar per tahun ya, ini yang untuk Badung Sehat ya. Benar tadi untuk yang Pemprov untuk penerima bantuan iur yang di level provinsi ya, karena kita dengar betul. Memang itu namanya programnya Krama Bali Sehat. Kalau di satu Krama Badung Sehat seperti itu. Oke, jadi istilahnya memang dari provinsi juga membantu ya. Kalau sampai masih terjadi ada misalnya trouble dalam masalah pembiayaan dan yang lain-lain, itu akan dibantu ya. Jadi bukan hanya memfokuskan kepada BPJS-nya saja, tapi pemerintah sendiri juga pemerintah lokal sendiri juga turun tangan untuk membantu. Iya, betul Pak. Baik, ini kan tadi sempat disampaikan juga harapannya Pemda bisa aktif menutup dana defisit. Karena yang dituliskan oleh Pak Made di bagian akhir. Jadi Pemda aktif menutup dana defisit ini berhubungan dengan yang tadi disampaikan. Iya, betul. Terkait dengan masyarakat yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri, pemerintah daerah turun tangan untuk membiayai seperti itu. Oke, lalu bagaimana kalau seandainya terjadi sampai salah sasaran nih Pak? Ini kan ada salah sasaran tadi, penerima bantuan iur seharusnya jadi peserta mandiri. Kemudian mungkin penerima bantuan iur dia sudah meninggal. Itu apa yang dilakukan oleh Pemda, misalnya di tempatnya Pak Made? Ya, memang mobilitas peserta ini relatif tinggi, seperti misalnya di Kabupaten Badung, ketika mereka bekerja di suatu perusahaan, otomatis iurannya kan ditanggung oleh perusahaan. Nah, ketika dianya misalnya terjadi pandemi dan pekerja tersebut dirumahkan, maka dia kan otomatis tidak mendapat tanggungan. Nah, dia harus segera melapor ke Dinas Kesehatan sehingga dia akan didaftar kembali sebagai peserta Krama Badung Sehat, sehingga pemerintah daerah akan membackup lagi biaya iurannya ke BPJS Kesehatan. Nah, proses perpindahan inilah yang seringkali membuat database-nya itu harus betul-betul diupdate setiap saat, sehingga orang yang sudah meninggal, orang yang sudah bekerja lagi itu tidak boleh lagi mendapat pembiayaan dari pemerintah daerah. Dan di situ memang tantangan bagi pemerintah daerah untuk selalu mengupdate database terkait dengan peserta BPJS Kesehatan yang ada di daerah, seperti itu. Baik, untuk Pak Made, pertanyaan terakhir saya yang berhubungan dengan filantropi ini. Ini kalau sempat dituliskan strategi mengatasi defisit, peningkatan kapasitas SDM, gitu kan? Bagaimana contoh peningkatan kapasitas SDM di mana kita bisa bekerja sama dengan sektor swasta untuk capacity building? Silakan Pak. Ya, itu sebenarnya kapasitas SDM itu diarahkan kepada petugas BPJS Kesehatan. Nah, petugas BPJS Kesehatan ini harusnya juga proaktif kepada perusahaan, kepada pemerintah daerah, karena di Provinsi Bali tidak semua kabupaten kota itu menyediakan anggaran untuk jaminan kesehatan daerah. Hanya kebetulan Kabupaten Badung ini termasuk kabupaten kaya lah di di Provinsi Bali, jadi pemerintahnya bisa all out membiayai masyarakatnya, dan makanya untuk daerah-daerah yang relatif tanda kutip anggaran PAD-nya kecil, petugas BPJS Kesehatan ini harus selain
bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, terutama dalam rangka artinya peserta yang seharusnya membayar itu biar mereka yang tidak mampu tuh ada yang mensubsidi, bisa dari perusahaan, bisa dari pemerintah daerah, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dari BPJS Kesehatan. Dan inilah dibutuhkan kemampuan tentunya. Selain sosialisasi kepada masyarakat juga seperti tadi harus banyak melakukan advokasi kepada stakeholder sehingga BPJS Kesehatan tidak keteteran dalam membayar biaya ini klaim seperti itu. Itu sih harapannya dengan kapasitas yang bagus, kompetensi yang bagus dari petugas BPJS Kesehatan, sehingga mereka bisa melakukan sosialisasi, pembinaan kepada masyarakat, dan juga melakukan advokasi kepada pengambil keputusan, baik di perusahaan swasta, baik juga pada pemerintah. Itu harapan kita semua ya, saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang kita mengharapkan supaya ini bisa berjalan lancar dan juga memang bisa dilaksanakan supaya untuk masyarakat ya. Pak Ade, apakah Pak Made, apakah tadi penelitian dilakukan oleh Pak Made ini sudah sempat dipublikasikan di jurnal? Takutnya ada memang peserta yang memang mau minta jurnalnya supaya bisa dilihat. Ini sudah saya kirim tapi belum sempat dijurnalkan. Ini rencana mau masukkan proceeding rencananya. Oh, masukkan proceeding ke filantropi? Iya, filantropi. Belum pernah dijurnalkan ini penelitian ini. Oke, nggak apa-apa Pak Made. Terima kasih. Kalau memasukkan proceeding kami sangat mengapresiasi. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk semua yang mengirimkan abstrak kemarin, untuk yang ada full paper atau full text-nya semuanya bisa dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan memasukkan ke dalam proceeding, itu butuh waktu beberapa bulan. Jadi nanti kita akan juga sampaikan kepada semua peserta. Baik. Ini akan ada pertanyaan untuk kepada Pak Ade. Pak Ade, ada pertanyaan dari Pak Iwan di Riau. Hasil penelitiannya Pak Ade kan menyebutkan Promkes yang kenal dengan advokasi, bina suasana dan gerakan pemberdayaan masih kurang. Tadi disebutkan sedikit sulit untuk masuk ke dalam pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksin. Ini mungkin diteliti lebih lanjut, kira-kira apa yang menyebabkan kurang optimalnya advokasi sehingga akarnya bisa diketahui untuk intervensi. Kira-kira gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari analisa situasi yang kami lakukan, di situ kita bisa melihat gambaran bahwa kurangnya sarana media elektronik untuk sebagai belahan informasi masyarakat pesantren dalam menerima informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada sarana seperti brosur atau spanduk atau pamflet yang berkaitan dengan kesehatan di wilayah sekitar tempat penelitian kami. Dan dari situlah kami merasa bahwa dibutuhkan atau diperlukan kerjasama lintas sektor dan melakukan advokasi ke pemerintah daerah agar sarana yang berkaitan dengan sebagai media sosialisasi dan informasi untuk masyarakat tersebut dapat dipenuhi, entah itu dalam bentuk berupa brosur, dalam berupa booklet, atau dalam berupa spanduk. Setidaknya itu menjadikan informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat tempat kami melakukan penelitian. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Pak Ade. Karena memang masalah yang ditemui oleh Pak Ade di lapangan itu juga mungkin ada beberapa tempat di Indonesia juga mengalami hal yang sama ya. Sementara pendekatan ke masyarakat itu kita harus paham betul trouble-nya ada di mana dan stakeholder siapa yang bisa kita arahkan. Kayak tadi kan melibatkan bupati, melibatkan area yang setempat dan di mana mereka kan juga pasti hormat kepada bupatinya kemudian bisa ini. Atau di beberapa tempat misalnya ada juga di daerah kayak waktu itu Presiden sempat mengatakan di suatu daerah supaya pemuka agama juga dilibatkan bersama untuk bisa mengajak masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan, untuk vaksinasi. Dan ini memang Indonesia memang sangat luas ya, full istilahnya di satu area dengan area yang lain, maka pendekatannya bisa berbeda, menggunakan bahasa-bahasa yang lokal sehingga masyarakat bisa lebih memahami dan kemudian bisa berjalan sesuai dengan arahan pemerintah untuk kita sama-sama bisa terhindar dari COVID-19. Gitu ya Pak Ade kira-kira ya? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mau bertanya lagi, kalau nggak ada nanti kita akan tutup dan saya mau tanya ke staf, mungkin nanti mau ada yang memberikan pengumuman staf. Oke, baik. Kalau sudah nggak ada yang tanya, kita akan masuk ke kesimpulan di bagian akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Secara keseluruhan totalnya adalah 4 hari, masing-masing ada 3 abstrak. Sehingga dan yang sudah dipresentasikan berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian penelitian empiris juga dan juga pemaparan tentang deskriptif aktivitas. Hari ini Pak Ade Rohadi, kemudian Pak Nuah Tarigan,
Dan yang terakhir Pak Made Agus Sugianto memaparkan abstraknya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tiga presentan. Saya akan memberikan pengumuman kepada Bapak Ibu sekalian untuk beberapa momentum ke depan. Mohon tunggu sebentar, saya akan cek. Dari panitia apakah ada pengumuman? Kalau enggak saya akan masuk ke sini ya. Oke, dari saya ya. Baik. Panitia yang mau kasih pengumuman, silakan. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk dari secara keseluruhan memang kita mesti menitik beratkan pada kerjasama lintas sektor. Jadi kerjasama lintas sektor itu banyak berhubungan dengan stakeholder, kolaborasi pentahelik dan yang lain supaya bagaimana untuk peran dari sektor swasta ini bisa terus berjalan, bukan untuk menggantikan peran pemerintah tetapi bisa berjalan linear dengan program-program yang berjalan dari pemerintah. Bukan hanya untuk berpikir pendanaan atau dari sektor donasi dari pemerintah tapi juga bagaimana pemberian bantuan donasi yang kalau kita bilang istilahnya adalah in natura ya. Jadi dan memang filantropi bukan hanya dana, bukan hanya donasi biasa tapi memang juga bagaimana Anda bisa memberikan ide, memberikan tanggapan, memberikan waktu untuk orang lain dan yang paling penting dari filantropi adalah organized giving, bagaimana pemberian kita bukan hanya satu kali, bukan hanya saat ini tapi juga bisa berkelanjutan atau dengan istilahnya adalah sustainability. Pandemi COVID kita harapkan akan segera selesai, kita aminkan untuk itu. Akan tetapi semangat filantropi tidak boleh hanya berhenti pada saat pandemi. Meskipun tema forum nasional kita adalah pendanaan kesehatan di masa pandemi COVID-19, tapi kita memang harus berpikir bagaimana filantropi ini bisa terus berkembang dan dapat terus berjalan, bagaimana organized and strategic giving ini bisa terus berjalan bersama dengan semangat kita untuk memberi. Karena emang di tahun 2021 Indonesia sudah masuk ke dalam negara yang paling dermawan menurut Charity Aid Foundation dari World Giving Index. Jadi kita mari sama-sama menyukseskan ini untuk bisa meneruskan pembangunan Indonesia. Nah, dari panitia akan memberikan pengumuman. Bapak Ibu sekalian, saya serahkan ke Hanin untuk memberikan pengumuman buat kita semua. Ya, terima kasih sekali Dr. Jody atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu sehat dan tetap semangat pada siang menuju sore hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi penting masih dalam rangkaian yang sama dalam Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan. Adapun yang pertama yang akan kami adakan dalam waktu dekat ini adalah ujian online ber-SKP, di mana bagi Bapak Ibu yang menginginkan adanya sertifikat ber-SKP, kami harapkan untuk melakukan ujian online ber-SKP, di mana deadline untuk registrasinya paling lambat pada tanggal 8 September 2021. Dan di mana materinya yang akan kami ujikan nanti merupakan bagian dari materi presentasi yang telah dipaparkan oleh para narasumber yang sebelumnya pada tanggal 24 maupun 25 Agustus 2021 bulan lalu telah menjadi narasumber dari Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan. Dan selanjutnya untuk para peserta umum yang telah mengikuti acara Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan bisa langsung mendownload e-sertifikatnya di website kami filantropikesehatan.net. Dan untuk informasi selanjutnya yang kedua adalah selanjutnya untuk menutup serangkaian acara dari Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan kali ini, kami akan mengadakan acara Posfornas atau rangkaian akhir dari Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan berupa workshop pada tanggal 29 September, 6 Oktober, 13 Oktober, dan juga 20 Oktober 2021. Dan semuanya akan kami tekankan kembali untuk informasi dan update informasi terkait dengan acara rangkaian Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan bisa Bapak Ibu simak dalam website kami maupun WhatsApp group dari peserta Forum Nasional 2 Filantropi Kesehatan. Dan untuk materi presentasi yang telah dipresentasikan oleh para presenter di forum di presentasi oral yang telah diadakan 4 hari ini, kami akan mengusahakannya untuk mendapatkan materi dari para presenter dan akan kami unggah juga di website kami
filantropikesehatan.net. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator Dr. Jody, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Hanin atas penyampaiannya. Jadi tadi sempat disampaikan sertifikat, kita ada 2 jenis sertifikat yang non SKP atau sertifikat kepesertaan, dan satu lagi adalah sertifikat yang ber SKP, ID, dan juga IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Ini memang peserta harus mendaftar dulu dan nanti akan dilaksanakan ujian. Nanti stay tune, tetap memantau website kami. Kemudian untuk minggu depan, Bapak Ibu sekalian, akan ada acara untuk wrapping up atau wrap up section Forum Nasional kedua Filantropi Kesehatan hari Kamis jam 1 siang. Kami akan membahas tentang insentif pajak di situ untuk para pelaku filantropi, ya insentif pajak untuk pelaku filantropi kesehatan. Karena sampai sekarang insentif pajak itu masih dipakai untuk training, untuk hal-hal yang lain, untuk vokasi, tapi belum untuk kegiatan kesehatan. Nah, kita mengharapkan nanti dalam advokasi ini bisa didapatkan suatu titik temu, sehingga kita harapkan nanti bisa mendapatkan insentif pajak, terutama ini untuk CSR perusahaan yang akan mendonasikan untuk kegiatan kesehatan. Yang kedua juga akan ada pembicara tentang proyeksi percepatan pemulihan ekonomi, bagaimana peranan sektor filantropi. Ini akan membahas tentang kebijakan fiskal, dan ini pembicara tamunya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk kebijakan fiskal. Dan yang ketiga, minggu depan hari Kamis tanggal 9 September jam 1 siang itu juga akan membahas tentang pengumuman peserta abstrak dan presentasi oral terbaik. Jadi pengumumannya baru minggu depan. Pengumuman ini untuk proceeding dalam proses abstrak yang ada full paper akan masuk ke proceeding, dan kemudian yang hari ini juga presentasi itu akan digabungkan keseluruhan untuk abstrak dan juga presentasi oral nanti akan diumumkan minggu depan dengan panitia untuk reviewer adalah Dr. Anda Siwi Patmawati, Dr. Lutfan Lazuardi PhD, Martina Sinta Kristanti PhD, Budi Eko MPH, Haryo Bismantara MPH, dan saya sendiri. Jadi ada 6 orang yang bergabung dalam tim reviewer yang mereview seluruh abstrak dan juga yang menilai untuk presentasi oral selama 4 hari dari hari Senin kemarin hingga hari ini. Baik, akan kita tutup. Dari studio dari PKMK FKKMK UGM, saya Jody Wisnu undur diri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti Forum Nasional kedua Filantropi Kesehatan dengan tema pendanaan kesehatan di masa pandemi COVID-19 melalui akun YouTube channel Unit Publikasi maupun akun Zoom meeting yang disiapkan oleh panitia. Jaga kesehatan agar tetap bisa berbagi lewat filantropi. Stay safe, stay well. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.